Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat siang. Alhamdulillah kita bertemu kembali siang ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mencoba melakukan praktikum untuk melakukan pertama validasi model. Yang kedua penggunaan fungsi. Saya sih berharap fungsi delay dan graf yang tadi disampaikan Pak Budi bisa kita cobakan hari ini. Tapi kalau misalnya skenario terburuknya ternyata kita cuma bisa satu fungsi, nggak apa-apa. Jadi kita mungkin ambil 1 minggu lagi untuk Bapak Ibu, karena kan di minggu tuweb dengan Pak Budi berikutnya itu sudah model kompleks, karena kan udah tuweb keempat kan ya. Jadi Pak Budi nggak akan memberikan fungsi lagi. Padahal Bapak Ibu masih punya satu fungsi lagi sebenarnya yang harus dipraktikkan, dicobakan gitu. Jadi ada fungsi if. Jadi target saya hari ini pertama kita validasi dan fungsi delay dulu. Jadi di minggu depan mungkin kita fungsi graph dan fungsi if gitu. Karena kan Bapak Ibu sedang membuat SFD kan ya, nanti untuk ini jadi butuh fungsi sebenarnya gitu. Jadi saya minta ketersediaan waktunya satu kali lagi kita pertemuan sebelum tuweb gitu. Jadi nanti setelah tuweb Bapak Ibu sudah punya banyak dasar untuk membangun model Bapak Ibu yang lebih kompleks gitu. Mbak Wesia, aku nanya, itu presentasinya berarti web keempat atau gimana? Setelah itu sih biasanya Bu, setelah web keempat biasanya. Kan kita sekarang masih ini ya, masih tugas 2 ya. Tugas 3 kan interview. Tanggal 14 kan ya sekarang kan. Terus habis itu kan tugas 3 dulu. Tugas 3 baru setelah itu presentasi. Oh, gitu. web 4. Web 4 berarti materi ya, bukan presentasi. Materi. Bukan. Jadi masih ada materi dari Pak Budi. Jadi itu presentasi Bapak Ibu tuh di luar materi itu web. Oh, gitu. Oh, beda sama evaluasi ya. Beda Pak. Jadi tuh Bapak Ibu akan masih mendapatkan kuliah dulu dari Pak Budi untuk model kompleks nanti. Gitu. Cuman tutorial online kita yang nggak ada nanti, jadi diganti sama presentasi gitu. Jadi karena nanti itu kan sesuai jadwal, harusnya waktu itu kita akan tutorial online kan, jadi diganti sama presentasi. Makanya saya ambil waktunya kita pertemuan dulu nih di luar tuton itu nanti 1 minggu setelah ini gitu. Boleh deh minggu depan atau kapan pun terserah. Silakan disepakati aja waktunya. Siap, Bu. Gitu ya Pak. Oke Bapak Ibu, saya sudah share juga ya Excel. Ya, maaf sebelumnya. Saya itu masih kurang paham dengan apa itu Mbak Wazia, masalah untuk flow apa itu kan. Nah, kemarin saya udah coba-coba, cuma belum berhasil juga sampai sekarang. Kalau boleh saya minta waktunya sebelum masuk ke situ sebentar dulu. Flow itu apa maksudnya Pak? Ya kan saya kemarin kan saya udah sampaikan sama WA itu kan. Nah kan pertama saya harus menentukan mana yang akan jadi outflow-nya, auxiliary itu kan gitu kan. Itu masih bingung di situnya sewaktu membuat CLD ya namanya itu ya. Gitu. Dari CLD ke SFD. Iya betul. Dari yang CLD-nya itu yang masih bingung saya. Oke. Pertama, kan Bapak Ibu sudah punya kerangka konsep kan ya? Kerangka konsep dituangkan dalam bentuk struktur pertama yaitu causal loop diagram, ya kan ya? Ya. Causal loop diagram itu berisi hubungan kan ya antar komponen. Jadi antara komponen A apa hubungannya dengan komponen B, itu kan namanya causal loop diagram. Nah, setelah itu kan Bapak Ibu membangun struktur kedua kan? Dari from story to structure kan ya. Ada struktur pertama CLD, struktur kedua SFD. Nah, ya biasanya kita tuh sering, ini apa sih sebenarnya komponen ini? Gitu kan ya. Apakah ini stock, apakah ini flow? Pertama, kembalikan dia ke definisinya, Pak. Kalau stok itu apa sih, Pak? Definisi stok, Bapak Ibu, stok itu apa?
Apa sih Wadah. komponen yang bisa disebut dengan stok? Wadah untuk akumulatif. Dia punya sifat akumulatif. Dia sebagai wadah atau storage. Apalagi? 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 Kira-kira apa lagi tuh? Apalagi Bapak Ibu? Sifatnya stok. Ada inflow dan outflow. Ya ada apa? Berarti apa tuh Pak? Ada inflow dan outflow itu ada apa berarti? Apa berarti Pak? Ada nilainya. Ada nilainya. Apalagi Pak? Ada apalagi kira-kira Pak? Apalagi kira-kira? Ada bendanya. Ada bendanya. Apalagi ya Pak? Ada peningkatan jumlah. Ada peningkatan, ada penambahan ya Pak. Dia bisa bertambah. Terus apa lagi? Apalagi? Apalagi? Lagi Bapak Ibu. Dia bisa bertambah. Terus apa lagi? Stok itu apa? Bisa berkurang juga. Bisa berkurang. Iya, stok itu berarti dia bisa bertambah, dia bisa berkurang. Ya, dan dia sifatnya akumulatif kan ya. Nih, terus kemudian flow, apa itu flow? Itu proses Pak ya. Kegiatan. Aliran materinya. Aktivitas, aliran materi. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kayak gini ya. Ini kan ada ya tadi ya contoh yang tadi pas tuh web ya. Iya. Kan ini kan ada, kita udah bikin nih, kita anggaplah kita sudah sampai pada tahap CLD ini kan ya. Dari anakan menjadi remaja, remaja menjadi tegakan, tegakan menjadi dewasa, dewasa menjadi bibit, dan sebenarnya ini kan pada model yang tadi belum ada nih, bibit belum tentu jadi dewasa belum ke bibit. Oke. Dari ini ada berapa komponen berarti Bapak Ibu? Ada berapa? Apa aja nih komponennya? Anakan, remaja, tegakan, dewasa. Remaja, tegakan, dewasa, terus bibit. Rata-rata waktu. Rata-rata waktu tumbuh. Ada 6. Nah, manakah yang bisa kita jadikan stok? Anakan, remaja, tegakan, dewasa, bibit. Kenapa? Karena dia bisa bertambah, bisa berkurang. Siapa Pak? Akasianya. Anakan akasianya. Ya. Dia bertambah dari mana? Bibit. Dari bibit. Anakan bertambah dari bibit. Terus? Kemudian Remaja bertambah dari remaja bersumber dari outflow-nya anakan. Nanti outflow-nya itu anakan, dia tumbuh jadi remaja gitu ya. Jadi outflow-nya remaja. Gitu terus ya. Nah kan berarti kan kita akan menggambar tuh. Mana sih ininya? Anakan. Kita tetapkan, kita mulai dari bibit dulu ya. Kita mulai dari bibit kan ya. Bentar saya hapus dulu. Berarti kan bibit gitu ya. Kan ini bibit. Ini bibit ya, kita namain bibit. Terus kemudian kita lihat ada dari bibit dia kemana lagi? Ke anakan. Anakan itu apa dia? Outflow-nya dari bibit. Outflow-nya dari anakan itu apa? Anakannya sendiri apa dia? Akasia anakan yang itu perannya apa? Proses. Perannya apa? Apakah dia stok? stok. Oke. Terus kita gambarkan ya anakan ya. Gambar anakan. Terus kemudian kan ada ya dari bibit ke anakan itu apa sih sebenarnya hubungannya? Ada aliran apa sih di situ? Flow. Ada flow. Flow itu berarti apa? Inflow. Kegiatan. Ada perpindahan apa? Materi.
Perpindahan materi. Kalau dia perpindahan materi, karena kan yang pindah itu bibit itu dia tetap menjadi anakan kan ya, ada pemindahan ya. Kita gambarkan, oh dia itu ada perpindahan materi, berarti di sini dari bibit dia jadi anakan. Berarti dia outflow-nya bibit, tapi anakannya si ini, itu kan ya, berarti ya. Gitu. Terus kita coba lagi, kita coba lagi. Terus kemudian remaja, apa sih remaja? Perannya Stok, gitu kan ya. Terus remaja ini dia dari mana sih? Remaja itu berasal dari outflow-nya anakan. Dari outflow-nya anakan gitu kan ya. Kita masukin lagi kan. Kita masukin lagi gitu. Nah, terus kemudian rata-rata waktu tumbuh itu apa sih rata-rata waktu tumbuh? Konstanta. Apa berarti rata-rata? Kenapa dia? Kenapa dia konstanta atau auxiliary? Dia konstanta atau auxiliary? Kenapa auxiliary, Pak? Tadi siapa ya? Jawab auxiliary. Saya. Kenapa Pak Bambang? Kenapa rata-rata waktu tumbuh itu auxiliary? Kenapa kira-kira, Pak? Apa sifatnya auxiliary itu, apa dia? Apa perbandingan atau apa ya yang menjadi menghubungkan antara variabel dalam satu stock flow diagram. lebih dari satu variabel. Lebih dari satu variabel. Hubungkan antara stok dengan flow. Hubungkan antara stok dengan flow. Terus kembali ke sifatnya auxiliary apa dia? Persamaan hubungan variabel. Persamaan. Ya, kita mengisikannya persamaan ya. Kita mengisikan persamaan. Dia dinamis atau konstan? Konstan. Auxiliary itu konstan. Auxiliary itu konstan ya? Konstan. Auxiliary itu yang gambar apa sih, ya? Bapak Ibu? Lingkaran. Dia Oh, konstan. berarti ya. Kalau konstan ya itu yang belah ketupat ya. Ketupat itu konstanta itu. Berarti kalau konstan itu hitungan rata-rata dari data series. Dari data time series. Tapi kalau jadi apa? Rata-rata waktu tumbuh apa? Konstan. Berarti konstan ya. Kenapa konstan, Kak? Kenapa dia konstan? Karena konstan. Karena dia sepanjang model itu tidak berubah. Jadi kalau misal rata-rata waktu tumbuh itu 4 tahun, ya 4 tahun sepanjang model ini dijalankan, kita simulasikan ya dia segitu aja jumlahnya. Ya kan? Rata-rata, ya kan? Rata-rata ya segitu aja, dia konstan sepanjang model gitu. Tapi kalau auxiliary, dia dinamis. Kenapa? Karena tergantung stok sama flow-nya ya. Stok sama konstan. Variabel yang mempengaruhi. Karena auxiliary itu dia dipengaruhi dan juga mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi dia ini akan membuat dia dinamis. Berbeda dengan konstanta. Konstanta itu dia hanya mempengaruhi komponen lainnya, tapi dia tidak dipengaruhi oleh variabel apapun. Jadi dia konstan sepanjang model. Gitu. Kalau gitu kita balik lagi, apakah rata-rata waktu tumbuh? Konstan. Konstan, Bu. Konstan. Karena dia sepanjang model tetap kan? Tahu. Oke, kita sepakat rata-rata waktu tumbuh itu adalah konstan, gitu ya. Kemudian kemana dia rata-rata waktu tumbuh itu dia informasi untuk siapa sih? Apakah dari konstanta itu ada aliran materi? Apakah konstanta ada aliran materi? Tidak ada. Yang ada aliran materi itu hanya ada di flow. Karena dia membawa material stok kan? Jadi dia memindahkan dari inflow masuk ke stok atau dari stok keluar
keluar, itu nama outflow. Jadi kan ada perpindahan materi. Tapi kalau misalnya dari konstanta tidak ada perpindahan materi, adanya apa? Link apa? Stok. Link apa? Pengeluaran. Informasi. Link informasi, betul. Adanya link informasi. Nah, rata-rata waktu tumbuh ini menjadi informasi untuk siapa? Untuk flow. Untuk anakan. Menjadi informasi untuk anakan. Kemananya? Apakah ke stoknya anakan? Flow-nya. Ke stok. Flow. Ke ini, bukan. Flow-nya. Ke outflow dan inflow. Ke Kenapa, auxiliary. Flow-nya. Kenapa ke outflow-nya dan inflow-nya? Memberi informasi tentang rata-rata tumbuhnya. Iya. Iya, rata-rata waktu tumbuh kan informasinya. Dia informasi dia itu informasi dibutuhkan oleh siapa? Rata-rata waktu tumbuh itu dibutuhkan oleh siapa sih sebenarnya? Flow. Dibutuhkan oleh material flow karena merupakan hubungan antara rata-rata waktu tumbuh dengan stok. Stop. Jadi di mana Misalnya tuh kita taruh, Pak? di setiap outflow. Di sini. Iya. Terus di sini misalnya gitu ya. Iya. Kenapa? Kenapa? Kan ini tadi itu apa? Yang ini apa tadi? Flow ini apanya berarti? Aktivitasnya kan? Ini bibitnya. Bibit menjadi bibit anakan. Berarti di sini ada prosesnya kan? Ada kegiatan bagaimana bibit itu menjadi anakan. Jadi ketika dia menjadi anakan, dia butuh waktu nggak? Butuh. Ya. Nah, butuh rata-rata waktu tumbuh Waktu nggak? tumbuh. Butuh. Nah, Betul. oleh karena itu kenapa rata-rata waktu tumbuh itu menjadi informasi oleh flow gitu. Jadi kenapa dia bukan ke sini? Karena rata-rata waktu tumbuh nggak dibutuhkan oleh bibit atau anakan. Pertama. Terus yang kedua, apakah kita mengisikan sesuatu ke dalam stok? Enggak. Boleh nggak? Angka. Nggak boleh, karena ini kan isinya data aja kan? Inisial kan isinya kan? Isinya tuh inisial, jadi nggak ada yang masuk ke dia. Menurut Bapak Ibu nih, ada nggak yang masuk lewat atas? Ini kan flow, ini kan pintunya nih, pintu masuk, ini pintu keluar. Nah, kalau misalnya kita masukkan sesuatu ke sini, berarti dia masuknya dari atas genteng. Nah, gitu loh logikanya. Jadi nggak ada yang masuk lewat genteng. Dia kalau mau masuk ya lewat pintu masuk atau pintu keluar. Jadi kalau mau masukin sesuatu, ya masukin dia ke inflow atau ke outflow-nya. Nggak ada yang dia masuk lewat atas atau lewat bawah gitu. Segala sesuatu masuknya lewat pintu kan? Gitu logika sederhananya. Gitu. Jadi saat Bapak Ibu membuat CLD, ya pertama kali tentukan dulu dia setiap komponen itu variabelnya apa ya dia. Apa nih dia? Udah itu kan kita udah dapat. Izin Bu, ya Bu. Iya Pak. Berarti kalau dia termasuk outputnya juga Bu ya, dia nggak bisa langsung dari stok langsung keluar ya? Dia harus lewat outflow lagi dulu. Output apa Pak misalnya? Enggak, misalnya kayak di anakan itu kan, dia harus, kalau mau data materi yang mau diambil, dia nggak bisa langsung aliran ke misalnya ke ini ke auxiliary misalnya gitu. Nggak bisa ya, harus lewat outflow dulu. Nah, yang pindah itu apanya Pak? Nggak. Kalau dia yang pindah itu, yang Bapak ingin pindahkan itu, yang Bapak ingin keluarkan itu materinya, ya dia harus lewat outflow dulu. Tapi yang Bapak butuhkan dari anakan itu tidak materialnya, hanya informasinya aja, dia boleh keluar. Boleh. Tapi dia nggak boleh masuk. Informasinya aja sih sebetulnya. Kita hanya butuh informasinya kan. Ya. Kalau gini kan kita nambahin sesuatu kan ya. Ini kan cuma informasinya kan, kita tambahin ke sini kan ya, nggak boleh. Tapi kalau dia keluar nih sebagai informasi untuk komponen lainnya, boleh lewat sini, boleh lewat sini. Lewat sini apa artinya? Berarti ada materialnya yang kita butuhkan ya kan? Materialnya. Kalau ini berarti si informasinya aja, gitu. Boleh keduanya kalau mau keluar. Kalau keluar ya Bapak Ibu. Ya, pasti Bu. Oke, gitu ya, Pak Adri ya. Ya Mbak.
Makasih. Gitu. Nah, gitu Bapak Ibu saat memformulakan atau membangun stock flow diagramnya. Jadi memang kita harus kembalikan lagi apa sih sebenarnya komponen itu apa sih? Misalnya tadi itu jumlah sampah. Jumlah sampah itu apa dia? Oh, kalau misalnya jumlah sampah dia akumulatif nih. Dia bisa bertambah kan jumlah sampah tahun 2002 bisa jadi dia jumlah sampah tahun 2021 ditambah pertumbuhannya kan ya. Dia bisa jadi stok. Ya kan ya. Terus tapi kalau misalnya konsumsi. Nah, konsumsi rumah tangga apa kira-kira? Flow. Flow. Kenapa flow, Bu? Karena karena dipengaruhi oleh jumlah dan oleh konstanta ya. Ada 2 variabel yang mempengaruhi minimal. Karena dia dinamis kan? Ya. Konsumsi itu dia dinamis. Dia nggak akumulatif. Dia nggak konstan seterusnya itu dia nggak selalu konstan, tapi dia dinamis. Pilihannya untuk yang dinamis apa? Flow dan juga auxiliary. Kita cek lagi. Kira-kira konsumsi itu dia aktivitas atau membawa materi enggak? Iya. Kalau misalnya ternyata konsumsi itu kita gunakan sebagai aktivitas untuk menambah barang. Misalnya konsumsi konsumsi Ikan. konsumsi ikan gitu kan ya. Ternyata konsumsi ikan mempengaruhi jumlah stok ikan di pasar misalnya gitu kan. Artinya dia material kan, aktivitas kan. Tapi kalau misal konsumsi rumah tangga, dia hanya auxiliary. Beda kan ya? Beda kan? Beda nggak? Yang tadi itu kan pertama konsumsi ikan pola konsumsi masyarakat kebutuhan ikan per pola konsumsi gitu ya Pak, pola konsumsi kegiatan pola konsumsi ikan masyarakat desa X gitu kan ya. Terus tapi pola konsumsi ini ternyata dia mempengaruhi jumlah stok gitu kan ya. Berarti apa? Dia jadi apa? Flow. Jadi flow, tapi dia jadi outflow kan? Karena kan ada stok ikan, karena ada pola konsumsi, jadi ngurangin stok kan? Ada perubahan material kan? Nah, yang tadinya di pasar terus kemudian dikonsumsi kan? Tapi yang dikonsumsi apa? Ya ikan yang di pasar kan? Gitu. Itu. Terus kemudian ternyata kita cuma melihat konsumsi rumah tangga. Udah konsumsi rumah tangga aja gitu kan ya? Berarti apa? Konsumsi rumah tangga itu adalah jumlah rata-rata konsumsi per orang dikali jumlah penduduk. Misalnya kayak gitu kan ya. Misal jumlah konsumsi penduduk Indonesia misalnya gitu. Artinya ada jumlah rata-rata konsumsi per kapita dikali jumlah penduduk. Dia jadi auxiliary kan? Informasi beda kan? ya. Beda gitu. Gitulah. Padahal dia sama-sama dinamis, tapi yang kedua tuh nggak ada aliran materi di situ. Yang pertama tadi ada aliran materi, makanya dia jadi flow gitu. Gitu ya. Berarti yang bentuknya nominal itu auxiliaries berarti ya? Nominal. Maksudnya kayak pengeluaran rupiah gitu misalnya, atau anggaran gitu tuh termasuk auxiliaries berarti Mbak ya, bukan flow ya? Nggak selalu, Bu. Nggak selalu. Bisa jadi dia konstanta kan? Oh, baik. Kan kalau dia rata-rata pengeluaran jadi konstanta kan? Meskipun dia satuannya rupiah. Baik. Ya kan? Tapi jarang jadi flow berarti Mbak ya? Karena nggak ada materinya ya? Maksudnya untuk yang bisa jadi flow. Tadi. Pengeluaran bisa jadi flow juga, tergantung konteks story-nya. Oh, baik. Misal pengeluaran apa? Pengeluaran rumah tangga. Kalau misal Ibu ambil dari pendapatan, pertama inflow-nya gaji, stoknya itu stoknya itu kan tabungan misalnya. Terus pengeluaran diambil tabungannya buat pengeluaran. Jadi outflow kan dia? Oh iya, betul-betul. Tergantung stok ya. Iya, tergantung story.
Tergantung Story-nya. story-nya gitu. Baik, Mbak. Itu Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke validasi ya. Kita kembali lagi ke kuliah yang web yang minggu lalu. Bapak Ibu ingat nggak kapan saja kita melakukan validasi? Apa saja validasi yang kita lakukan? Validasi data, Validasi data. Kemudian Validasi. konsistensi. konsistensi. Oke. Terus apa Pak? Pak Safrudin apa lagi? Apalagi Bapak Ibu, Bu Melisa, Pak Ribut, Pak Bobi, Bu Tri, Bu Liza. Apa? Visual, Bu. Visual itu saat di mana Pak? Validasi visual kita lakukan di tahap yang mana? Di tahap proses hasil dari output grafis itu. Setelah kita mendapatkan modelnya, setelah Ya. kita membuat modelnya kan ya. Ya. Tadi kalau saat visual validasi data kita sudah lakukan di awal kan ya. Kita cross check dulu sumber datanya, cara kita melakukan data, gimana metode kita mengambil data kan di awal tuh. Konsistensi itu berarti saat kita melakukan pembuatan model kan? Ya kan? Kita lihat tuh konsistensinya. Terus kemudian kita lakukan simulasi. Nah, validasi visual itu kita lakukan setelah apa? Setelah hasil simulasinya keluar kan? Nah, gitu. Setelah itu apa lagi validasinya Bapak Ibu? Visual, terus apa lagi? Validasi apa lagi? Apa lagi? Validasi? Validasi apa? Model. Iya, validasi model, Pak. Apa? Gimana cara kita melakukan validasi modelnya? Tadi secara visual, kata Pak Nur, oke. Selain visual, apa lagi? Gimana cara kita melakukannya? Gimana? Secara statistik. Benar nggak? Nah, ME gitu ya. Iya, AME, betul Pak. Jadi pertama visual, yang kedua secara statistik. Terus yang ketiga kan uji robust kan, tapi kita nggak selalu, boleh nggak melakukan uji robustness kan? Boleh, tapi yang dua ini nih wajib nih kita lakukan nih untuk model kita visual sama nilai statistiknya, nilai error di statistiknya wajib kita lakukan. Karena dari visual kita bisa melihat perilaku. Karena kan apa? Sistem dynamics kan memodelkan perilaku kan? Modelkan perilaku dunia nyatanya gitu. Jadi nanti kita membandingkan perilaku dunia nyata, perilaku data simulasi dengan perilaku hasil simulasi gitu. Oke, Bapak Ibu silahkan dibuka model demografi yang di awal kita buat. Yang penduduk kelahiran dan kematian silahkan dibuka. Kemudian dibuka juga data Excel yang tadi saya kirimkan. Yang udah jadi PowerShell itu ya, Mbak. Yang udah jadi PowerSim ya, yang di PowerSim-nya Bapak Ibu yang model demografi. Kita kan udah bikin kan. Saya juga buka model demografi. Kita semua buka. Ini kan ya, kita udah pernah buat ini kan ya. Kelahiran, penduduk, dan kematian. Jadi ada angka kelahiran, ada angka kematian, kelahiran, ada loop reinforcing, dan ada loop balancing gitu. Oke, Bapak Ibu, kita akan melakukan keduanya hari ini. Pertama, validasi visual. Validasi visual itu kita kan melihat perilaku ya. Perilaku dari pola referensi dengan pola simulasi. Jadi membandingkan pola referensi dengan pola simulasi. Kemudian kita akan melakukan uji statistik juga, validasi statistik dengan cara membandingkan data referensi dengan data simulasi. Beda ya. Tadi visual itu perilakunya, polanya. Kalau misalnya statistik itu datanya.
Nah, ini udah semua di sini. Bapak Bu. Ibu udah Sudah. semua ya. Udah, Bu. Oke. Silakan ditungguin. Kita semua udah dapat data ini kan ya, sama semua tahun 90 itu 3 juta ya. Sudah Bu, sama Bu. Sama ya, 3 juta semua ya, start poinnya ya. Oke? Udah semua, udah siap? Sudah, Bu. Oke, udah. Excel-nya udah dibuka juga. Saya akan pindah ke stop share screen aja biar gampang pindah-pindah. Oke. Nah, ini kan ya yang tadi saya berikan ya. Datanya ya, tahun 90 juga 3 juta kan ya? Ya. Tahun 90 juga kita 3 juta. Nah, nih Bapak Ibu. Ikan ya. Oke. Sama kan ya? Jadi kenapa saat kita membuat memasukkan data di stok itu, kita hanya akan memasukkan inisialnya aja kan? T1 kan, data pertamanya aja kan? Data penduduk kita tahun 90 di dalam store itu kan 3 juta ya? 3 juta jiwa ya? Bapak Ibu lihat, 90 di ini yang di dalam Excel itu namanya kan data referensi ya. Data referensi 3 juta. Kemudian di simulasi juga sama, dia berangkat 3 juta. Yang berbeda mulai tahun keberapa? Tahun kedua kan, 91 dia beda tuh. 9 tadi data referensi kita 3.048, di simulasi kita 3.060.451,50. Ya. Oke. Nah, ini namanya data yang kita dapatkan di BPS itu namanya data referensi ya. Data referensi atau data real, data dunia nyatanya. Oke. Bapak Ibu pertama, mungkin nggak kalau misalnya jumlah penduduk itu koma-komaan? Misalnya nih 3.060.451,50. Apakah ini cuma setengah orang? Kepalanya doang gitu. Dibulatkan, Bu. Nah, kita butuh membulatkan ya. Ya. Nah, kita belajar sama-sama cara membulatkannya. Pertama diklik sini, udah. Bapak Ibu ikuti ya. Kemudian diklik kanan. Muncul ini ya. Muncul semua. Terus kita ke properties. Kita ke properties. Nah, ada desimalnya kan ya. Ini di sini desimalnya kan auto nih, kita hapus. Jadi kita cuman ambil 0 aja di belakang koma. Gitu. Nih. Kita ambil 0 di belakang koma. Jadi karena kan nggak mungkin orang itu 0,13 apaan gitu. Masa cuma tangannya doang gitu kan ya? Nggak mungkin. Jadi di situ apply. Oke. Nah, dia akan membulatkan. Gitu. Udah semua bisa? Bisa? Ada yang belum? Belum, Bu. Bisa diulang, Bu. Nah, klik kanan. Ini kan ditaruh nih. Ditaruh di dalam kolomnya 3 jutanya ini nih. Terus klik kanan. Properties. Nah, ini kan tadi desimalnya dicentang kan ya. Autonya dicentang kan. Ini. Nih, di number. Ini kan desimalnya auto nih, kita hapus autonya. Kita ganti jadi minimalnya 0. Jadi kita 0 di belakang koma gitu. Kalau di bawah 0,5 dia otomatis ke bawah ya? Ya, Mbak. Kenapa, Pak? Kalau desimalnya 0,5 kan dia ke bawah kan angkanya, nggak bulat ke atas. Sementara kalau manusia kayaknya nggak bisa ya. Ininya apa namanya tuh? Iya.
Masa tadinya ini misalnya berapa tadi, Pak? Misalnya 0,3 jadi cuma 3.662,3 jadi 3.662. Mestinya kan kalau manusia Ya. kan ke atas ya. Nggak mungkin ya, Pak. Jadi gimana itu? Tapi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, Oh, ini Pak. untuk Karena kan ini nggak untuk mungkin seideal itu ya. Oke. Kecuali Bapak nanti lakukan sendiri kan. Karena kan ini by system nih. Pasti dia pembulatan dengan apa namanya tuh mekanisme pembulatan kan di atas 0,5 pasti dia bulatin ke atas, di bawah 0,5 pasti ke bawah. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu kan ya, begitu kan ya Pak. Meskipun dia 0,9 gitu kan ya kalau kata Pak Sabrina, nggak mungkin itu satu orang gitu kan ya. Itu kan realnya kan Pak. Tapi nggak apa-apa Pak. Jadi kita abaikan itunya karena itu nggak mungkin se-rigid itu kan. Iya, betul. Komputer itu nggak mungkin se-rigid itu gitu. Terus oke. Gitu. Maaf Mbak Wesia, kalau boleh angka kelahirannya diklik Mbak biar kita bisa samakan karena yang kemarin diacak-acak. Oke. Presentasi angka kelahiran dan kematian. Angka kelahirannya itu ini saya 2,5 ya. Oke, kita ganti jadi 2,34 ya. Saya juga ternyata jadi 2,5 dia. 2,34. Angka kematiannya 0,34. Kita samakan ya. Iya, biar enak. Kita play lagi. Maaf Bu Wezia, mau tanya sedikit. Kalau di stok itu kan yang di input data series tahun pertama ya, T1-nya ya. Nah, sedangkan kalau di angka kelahiran kasar misalnya itu kan ada juga data yang beda-beda tiap tahunnya, Bu. Itu yang kita ambil tahun terakhir juga atau mengikut data series yang pertama? Kita mengikuti formulanya. Kita kan nah nanti nih Pak. Kan Bapak udah punya datanya kan? Nanti saya infokan gimana cara membuat di angka kelahiran. Tapi ini terima dulu ya 2,34 ya habis ini ya Pak. Habis ini ya. Oh, siap ya. Nanti kita dari mana sih sebenarnya 2,34 itu kan? Iya, Bu. Nanti ya Pak setelah ini ya. Karena kan udah saya berikan yang Excel itu tuh, nanti kita olah Excelnya. Ya enggak masuk. Kenapa, Pak? Maksud saya 2,34 itu aduh. Maksud saya 2,34 itu kan tiap tahun kan ada yang beda tuh, Bu. Iya, saya paham, Pak. Iya, nanti kita pelajari gimana caranya saya ngambil 2,34 ya. Iya. Oke, makasih Bu. Tapi sementara ditaruh dulu ya. Taruh dulu 2,34 sama 0,34-nya. Jadi sebenarnya 2,34 itu dari mana sih sebenarnya asal angkanya kok bisa dia 2,34 padahal angka kelahiran itu kan tiap tahun beda-beda gitu kan, Pak? Iya. Jadi rata-rata. Ya, Pak. Bu, mau tanya lagi terkait pembulatan, Bu. Pembulatan itu kalau di tabel ini kan masih penduduknya kan satu variabel, satu data. Nanti seandainya di sampingnya ada juga berkoma lagi, mungkin saya membandingkan penduduk dengan kelahiran. Apa itu juga langsung satu klik properti itu berupa semua? Satu-satu, Pak. Oh, ya. Terima kasih, Bu. Teknis ya, Pak, satu-satu. Jadi dia per kolom mengubahnya. Satu-satu. Nanti kalau misalnya Bapak masukin lagi kelahiran ke sini dia masih koma-koma, berarti diubah lagi satu-satu. Oh, ya. Klik lagi propertiesnya. Gitu. Mbak Wezi. Ya. Ya, Bu. Saya di kolom tahunnya kok ini per 5 tahun, apa saya salah di simulation-nya? Enggak, itu enggak salah. Ibu ganti di sini. Simulation. Klik. Gimana? Klik simulasi, simulation di atas. Ya, oke. Saya klik simulation simulasi. setting. Simulation setting. Nah, sekarang Ibu ganti report-nya. Report-nya diganti. Kan Ibu kan ini masih diklik autonya ada centangnya kan? Ya. Ibu hapus tuh centangnya. Oh, minor major-nya di minor sama major-nya dihapus. Ibu ganti jadi 1 tahun. Ibu mau per 1 tahun atau per berapa tahun intervalnya? Sekarang kan 5 tahun kan intervalnya kan? Kalau Ibu mau jadi 1 tahun, ganti jadi 1. Biar disamain gitu, biar saya nggak bingung. Jadi 1 terus apply. Oke, terus Ibu play lagi. Ya, makasih. Ya. Oke, sudah bisa kita lanjut? Masih ada yang bermasalah? Mbak Wezia, ini kan
Udah diklik properties tadi ya, yang autonya diambil kliknya tadi ya. Ini kok cuma data 1991 saya di sini tertera 3.060.000 pas ya. Kemudian yang 92-nya 3.121.200. Kok bisa berbeda dari mana ya, Mbak? Karena kan saya tadi habis dibulatin kan, Bu. Oh, bisa minta tolong diklik, Mbak? Ini kan tadi yang kita lakukan desimalnya tadi. Sudah sih, saya juga kan. Tapi kenapa Ibu masih ada komanya? Oh, enggak koma sih, Mbak. Oh, udah bulat berarti. Udah bulat. Oh, oke. Udah bulat, cuma kok angkanya berbeda ya? Oh, padahal sama-sama 2,34. Iya, berbeda dengan punya sama. Bu Wesia ini, Bu. Iya, saya yang 91 tuh 3.060.000 pas gitu, Mbak. Yang lain juga sama? Sama, Bu. Maksudnya Sama, Bu. 3.060.000 pas juga? Iya, sama Bu, 3.060.000 pas Bu. Enggak apa-apa Pak, 2,34 di sininya udah ya? Iya, sama. Di sininya 0,34. Iya, sama. Oke, nggak apa-apa, Bu, nggak Baik. apa-apa. Oh ya sudah, baik. Nggak apa-apa. Kemudian habis itu udah nih ya, udah semua kita di sini ya. Sekarang kan kita mau melakukan uji simulasi kan? Kok uji simulasi sih? Validasi visual. Validasi visual. Artinya kita kan perlu membuat pola kan? Kita perlu membuat pola untuk melihat, membedakan, membandingkan antara data nyatanya sama data realnya atau data referensinya dengan hasil simulasi yang ini. Nah, kan kita udah punya ini nih. Bapak Ibu kita sudah punya ini. Nah, sekalian deh saya langsung ke pertanyaannya tadi. Pak Saipul ya tadi ya. Dari mana sih sebenarnya 2,3 itu gitu kan? Rasanya sih sebenarnya di awal kita sudah dijelaskan juga ya. Cuman kita memang tidak melakukannya. Kan sebenarnya pada saat kita ke BPS, kita kan dapat tuh data penduduk itu 3 juta gitu kan ya. Terus mereka juga punya data kelahiran tuh 69.000. Ya kan? Iya. Kemudian habis itu saya besarkan. Ini gimana caranya? Gimana sih? Oh, ini dia. Bentar. Nih ya. Kan kita dapat tuh kita ke BPS tuh. Bapak Ibu mau atau misalnya Bapak Ibu ke websitenya BPS, terus Bapak Ibu unduh tuh datanya. Terus Bapak Ibu dapat jumlah penduduk sama jumlah kelahiran sama jumlah kematian tuh. Tapi kalau misalnya kita kembali ke sini lagi, kalau misalnya kita kembali ke model demografi ini, kelahiran itu kita isikan angka atau enggak? Formula kan ya? Formula kan? Kita enggak, berarti kan kita tidak bisa memasukkan angka yang kita dapatkan di BPS itu 69.000 ini ke dalam model kita kan? Nggak bisa. Iya kan? Iya. Karena di kelahiran itu dia sebenarnya harus kita masukkan formula. Jadi untuk membangun kelahiran itu kita butuh apa? Kelahiran kita kembali lagi nih. Kita balik lagi ke pertemuan awal kita. Kelahiran itu apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Angka kelahiran kali penduduk. Ya artinya jumlah penduduk yang lahir kan? Iya. Jumlah penduduk yang lahir setiap tahunnya kan? Iya. Kan? Iya kan? Jumlah penduduk yang lahir. Jadi penduduk itu apa? Penduduk adalah jumlah orang yang lahir setiap tahunnya, gitu kan ya? Jadi kelahiran itu apa sih? Jumlah penduduk yang lahir setiap tahunnya. Artinya kita butuh apa? Butuh penduduk, butuh orang yang lahir kan? Gitu kan di awal ya? Iya. Ingat nggak? Iya, Mbak. Kan? Kita butuh itu di awal. Oke, kalau gitu kita udah punya data penduduk. Penduduk kita masukin data stoknya udah punya kita. Tapi kita nggak punya nih data angka kelahiran, ya kan? Iya. Kita nggak punya data angka kelahiran. Jadi kita gimana nih caranya? Ya, kita harus olah sendiri. Kita olah sendiri datanya. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu silakan dicari kalau misalnya Bapak Ibu nanti juga mungkin menggunakannya di BPS itu
Badan Pusat Statistik itu dia punya rumus baku untuk menentukan angka kelahiran. Dia punya rumus baku. Jadi rumus bakunya itu adalah jumlah kelahiran, jumlah penduduk, jumlah kelahiran dikali jumlah penduduk tengah tahun, ya kan? Dikali jumlah penduduk di tengah tahun, terus kemudian dipersentase. Gitu. Nah, makanya kita jadi kita ngapain ya? Kita melakukan hal yang sama, kita olah. Jadi dari situ tuh dapatnya 0 berapa tadi itu? 0,48 43 ya? Berapa sih? 2,34 ya? 2,34. 2,34. Rata-ratanya. Kenapa ini jadi persen? Oh, ini. Pembaginya itu Bu, saya cek tadi masih per 100. Mestinya ini ya, Pak. Ya, benar. Oh, padahal udah di persentase ya? Ya, harusnya di persentase. Ini nggak perlu lagi harusnya. Kenapa dia masih persen? Nah, kemudian berapa sih ininya, lupa saya. Model demografi itu 2,34. Ini 23. Terus kita rata-rata aja kan? Ini 23,006 ya. Nih. Nah, yang mana sih sebenarnya kita masukin? Yang ini. Yang ini yang kita masukin. Jadi kita bikin dulu formulanya. Ini. Kita dapat nih jumlah kelahiran per 1000 penduduk. Berarti kan ini kan ya. Jumlah penduduk. Ini sebenarnya jumlah penduduk tengah tahun sebenarnya datanya. Realnya itu rumusnya jumlah penduduk tengah tahun. Jumlah kelahiran dibagi jumlah penduduk tengah tahun dikali 1000 penduduk. Kemudian baru kita persentase. Nah, ini kan. Kita itu dapat per 1000. Mana Pak? Karena per 1000 penduduk. Bukan. Yang ini Ya, kan, per Pak? 100 ya. Baru di persentase, Pak. Kan kita mau cari persen per tahun kan? 23%. Enggak, ini kan belum dibagi 100, Pak. Belum saya persentase. Oh gitu ya. Kalau saya persentase kan jadinya 0. Jadinya 2, berapa tuh? 0,23 tadi. 2,36 ya? 2,306 ya? 23,06. Ini kalau dipersentase kenapa sih gini dia? Ini kan ini belum dipersentase nih. 2.300. Kalau kita mau bikin persentase berarti Anda jumlahkan semua dulu, Mbak, baru dibagi. apanya, Pak? Persentasenya itu. 23/100. 23/100. Iya kan, tinggal di per 100 kan sebenarnya kan ya? Di persentasi dulu nanti di 23/100. Per 100 dulu boleh. Iya kan, tadi kan udah benar tuh per 100. Sama kan sebenarnya? Iya. 0,23. Oh, jadiin format percentage. Jadi tapi Terus belum itu dibuat persen. Kemudian di persentase lagi. Benar. Sama, Pak. Sama. 23/1000. Per 1000 mungkin, Bu. Karena jumlah kelahiran kan per 1000 penduduk. Enggak, Pak, enggak. Enggak di sini yang seper 1000-nya. Per 1000 itu di sini. Persentase kok ada. Oh, 0,236. Tadi kita berapa? 2,34 ya? Iya. 2,34 kan ya? 2,34. 2,34. Ini kenapa dia rata-rata 23%, terus ini ini enggak 23%. Enggak, bukan gini rumusnya. Ada formula bakunya. Nah, ini kenapa kacau banget. Bentar, ini kan penduduk tengah tahun. Ini kelahiran, berarti jumlah kelahiran per 1000 penduduk. Benar. Ya kan? Ya, benar, berarti kan jumlah penduduk, Ya. jumlah penduduk pada tahun 1990
jumlah kelahiran tahun 90 dibagi jumlah penduduk tahun 90 dikali 1000 penduduk kan? Ya. Ya. Kan jumlah kelahiran per 1000 benar, Bu. penduduk. Kemudian kita persentase kan? Ya. Kita persentase nih. Kita gini aja, Bu. Mungkin 23-nya per 1000, Bu. Bu, jumlah kelahirannya langsung di median aja, Bu. Rata-rata dibagi 100 nanti udah jadinya 0,23. Yang ini, Pak? Ya, dikalikan dibagi 100 nanti jadinya apa tuh, Bu? Dibagi 100. Sebentar ya, Pak. Ya. Bentar. Ya itu, Bu. Itu udah 23%. Kan, Bu. Bedanya apa sama ini? Ini sama kan, Bu, nilainya? Ini kan Ya, sudah sama. jadikan persen dulu, tapi di rata-rata di bawahnya. Enggak, kita kan dapatnya 2,34 kan? Iya, itu Kita Bu. dapatnya 2,34. Kalau 69.000 dibagi 3 juta kali 100% langsung dapat 2,3 sekian. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Kalau misalnya angka kelahirannya tuh didapat dari jumlah kelahiran dibagi jumlah penduduk dikali 100 dapat dia 2,3 sekian persen. Oh, Tanpa kalau ini kalau nggak iya. dibagi 1000. Iya, tanpa harus kita memperhitungkan jumlah kelahiran per 1000 penduduk. Karena dapat datanya jumlah kelahiran per 1000 penduduk. Cuman persentasenya itu, Bu, sepertinya harusnya dibaginya 1000, bukan dibagi 100. 1000. Kalau dibagi 1000, karena bisa. Ibu dapatnya 23 per 1000 penduduk, di persentase juga 23 per 1000 penduduk, baru persen tekan. Gitu. Karena saya hitung begitu, benar, Bu, 2,3. Iya, 2,3. Jadi di persentase itu 23 per 1000, bukan 23 per 100. Sebentar. Coba deh Bapak Ibu, angka kelahiran kasar, formula angka kelahiran kasar. Ini kayaknya formulanya di Excel-nya salah deh. Dia punya formula baku, dia per 1000 penduduk. Tapi kayaknya nggak harus dibagi ini, angka kelahiran kasar ya. Saya nggak mau salah juga nih. Berarti kalau banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Ya kan ya? Untuk mengetahui tinggal artinya tahun sebesar 20 per 1000. Oh, alah. Iya Pak, betul-betul. Ini tuh nggak perlu lagi, nggak perlu bagi 1000 kali 1000 penduduk. iya, langsung persentase aja. Kayak di modul Kenapa? kayak gitu. Karena ini tuh yang kita masukkan penduduk tengah tahun itu kelahiran per 1000 penduduk datanya kan? Iya. Iya kan? Iya. Itu sebenarnya dibagi aja, Bu. Iya, tinggal dibagi. Habis itu dipersentase kan? Ya, kali 100. Iya. Benar nggak gini? Terbalik, Bu. Oh iya, Mama Pak. Dia kelahiran dibagi ini. Ya. Iya. Langsung. Ini kan 100. Iya, dia nggak perlu 1000. Kenapa ada 1000? Tinggal dipersenkan. Yap. Jadi. Oke. Nah, iya betul Pak. Karena kenapa dia nggak perlu 1000? Karena itu kelahiran per 1000 penduduk kan? Iya. Datanya Sudah jadi kenapa dikali 1000 udah jadi angkanya. 2,31. Ini. Jadi gitu sih Bapak Ibu terus yang kita masukkan yang mana? Rata-ratanya aja. Sebenarnya kan tiap tahun dia punya angka kan? Karena dia konstan, kita ambil rata-ratanya aja. Yang kita masukkan cuma 2,31 ini. Ya udah boleh kita ganti jadi 2,31. Terus kematian gimana kematian? Berarti ini juga sama ya. 9.000 per 3 juta. Terus kita rata-rata. (0,3). Jadi 2,31 sama 0,3 ya. Saya ganti. Berarti ini 2,31. Ini 0,3. Kita play lagi. Oke. Ini ya, berarti kita pakai data ini ya. Saya save dulu ini. Save.
Oke, Bapak Ibu. Nah, berarti ini ya. Kemudian kita udah punya nih data ini. Ini yang akan kita yang akan kita validasi yang mana? Pertanyaan berikutnya, akan kita validasi yang mana aja, Bapak Ibu? Itu referensi dan sama data simulasi. Iya. Penduduk. Dari Penduduknya, model Bu. ini siapa komponen Penduduknya. apa yang akan Jumlah kita penduduk. validasi? Penduduk. Data jumlah penduduk. Iya, stoknya ya. Jadi yang Bapak Ibu Stoknya. validasi itu stoknya. Kenapa stoknya? Karena kan dia punya series data kan? Yang minimal 3 waktu itu kan si penduduk kan, stok kan? Nah, yang akan Bapak Ibu validasi itu adalah stoknya dari penduduk, artinya penduduknya. Nah, sebenarnya ada cara mudah untuk Bapak Ibu memindahkan data ini ke dalam Excel. Ada caranya. Pertama, Bapak Ibu klik dulu. Bapak Ibu klik ini. Udah. Yang 3 juta ya, Mbak? Klik di angka 3 jutanya. Oke. Kemudian, udah semua? Sudah. Klik 3 juta. Nah, kan kita klik kanan lagi kayak tadi. Kita klik kanan lagi. Ada banyak kan, ada show history, go to parameter source, hide, delete, sama properties. Nah, kita ambil show history-nya. Sebentar, Mbak. Kita ambil show history. Ya. Keluar kan ya, ada time sama value-nya kan? Oh, iya, iya. Keluar time sama value-nya. Kita ekspor. Kita ekspor. Oke. Nah, ada kan, mau pakai header nggak gitu kan, dia bilang ya boleh aja. Terus di simbolnya apa, koma gitu kan ya. Udah di sini Kita pilih header. boleh dipilih header. Mbak, boleh ulang lagi Mbak, ketinggalan saya. Klik di 3 juta, klik di kolomnya ya Pak, klik di kolom, klik kanan. Klik kanan ya. Klik show history. Oh ya. Klik. Muncul kayak gini kan ya Pak, ada time-nya, ada value-nya ya. Terus kemudian klik export. Ya. Ekspor, muncul kayak gini kan ya, export value kan ya. Ya, betul. Oke. Oke ya. Nah, dia nanya, mau disimpan di mana nih, ya kan? Nih, dia mau minta tuh, Bapak Ibu simpan. Tapi kita harus simpan, kita bisa simpan, bukan harus. Kita bisa simpan dalam bentuk file Excel. Kalau misalnya kita langsung simpan kayak gini, dia bentuknya kan teks ya. Ya kan, dia bentuknya teks. Caranya kita ganti aja formatnya jadi titik XLS. Gitu ya. Kita ganti titiknya jadi XLS. Oke, sini. Kemudian di save. Udah, sekarang Bapak Ibu buka. Sekarang Bapak Ibu buka yang tadi. Saya simpan di mana? Bapak Ibu tadi simpan di mana? Di pemula ya. Aduh, lupa lagi. Jadi Bapak Ibu simpan di mana, dibuka lagi aja. Iya, udah dapat, Mbak. Udah dapat ya? Silakan dibuka. Bentuknya ini kan, bentuknya Excel kan? Oke, saya udah dapat juga nih. Yes. Oke. Dia bentuknya kayak gini kan ya?
Saya ini deh share screen ulang lagi biar gampang pindah. Kita dapatnya ini kan ya, kayak gini kan ya bentuknya ya. Iya, betul. Sama kan kita Saya ya, ini kira kan ya, berarti saya kira ya. tahunnya. Betul, Bu. Ini tahunnya kan ya. Ups. Ini tahun, ini adalah apa ini Bapak Ibu? Data simulasi kan? Simulasi. Berarti ini apa? Penduduk simulasi ya. Penduduk simulasi. Kemudian, tadi kan kita punya data referensi kan? Yang ini, yang kita dapat dari BPS. Kita copy aja. Copy, Ctrl C. Kita taruh di tempat yang tadi. Dia sebagai apa? Penduduk referensi kan? Oh ya ampun, saya lupa ini tuh tadi belum di ini. Bapak Ibu tadi udah nggak, dia masih koma ya? Bapak Ibu masih koma nggak? Iya, masih koma. Masih ya? Jadi 1,99 untuk 1990. Di ini aja dihapus aja komanya, Pak. Dia masih koma. Oke ya. Ini ya. Saya pun max dia Mbak dibuka Mbak ya. Nggak keluar tahun. Bapak tadi masukin tahun nggak? Oh iya. Kalau Bapak nggak masukin tahun, dia nggak ikutan nggak ikutan ke ekspor. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa sih, tahun kan bisa dibikin ini ya. Iya ya. Bikin manual ya. Ditulis aja Pak 90 sampai ini. Udah ya, udah semua di sini ya. Kita sama semua kan? Ini ya. Jadi ada penduduk simulasi, ada penduduk referensi. Satuannya jiwa ya. Nah, kita kan kalau misalnya mau visual, artinya kan kita harus membandingkan polanya kan? Polanya itu kita dapat dari mana? Dari grafik kan? Kita bikin aja grafiknya manual Bapak Ibu. Dari Excel ya, Pak? Iya, di Excel kayak biasa kita insert grafik gitu. Berarti Mbak kalau misalnya membandingkan simulasi sama data simulasi dan referensi berarti acuan batas ujung awal sama ujung akhirnya sesuai yang referensi ya? Ujung awalnya aja Pak, akhirnya pasti beda. Akhirnya gitu. beda kan? Iya, maksud saya itu Nah. untuk membandingkannya berarti 1990 sampai 1000. Oh iya, betul. Oh, Ya. data tahunnya, betul Pak. Iya, betul. Iya, Betul. Yang kita validasi hanya kondisi real. Iya, Kan berarti data sampai kita cuma 2000 berapa nih? 2015 ya? 14. Berarti cuma 2014 ya. aja, Oke, 2015 nggak kita validasi. Sesuai sama data referensi kita. Baik. Ibu, mohon maaf Bu. Ya. Data saya kok ini ya Bu ya kacau. Seperti tahunnya 1,99 terus nanti belum diedit itu. Terus nanti di tahun 1996 kok jadi ada 3 nolnya 12, berarti 3 ini nolnya 1 2 ada 13 digit. Kayaknya Ibu pakainya formatnya bahasa Inggris. Jadi komanya itu desimalnya itu Ibu titik. Yang harusnya ribuan itu Bapak Ibu jadi koma gitu. Oh ya betul Bu. Harus diganti dulu ya Bu ya? Ya diganti aja dulu Bu. Oh baik Bu. Terima kasih Bu. Data penduduk referensi dari mana dia dapatnya Mbak diambilnya? Dari Excel yang tadi Pak, yang dikirim ke grup. Oh iya sip. Jadi kita copy aja ke sini.
Kita copy ke sini, terus kita bikin yang grafiknya. Terus kita bisa, yang Bapak Ibu yang udah, bisa dilihat kan ya, sama nggak kira-kira ini? Gimana ini? Punya saya sama, Bu. Sama ya? Bentuk polanya sama nggak? Perilakunya sama nggak, Pak? Perilakunya sama. Sama Memang ya, ada yang Pak? keluar sedikit-sedikit itu, cuman sama. Memang nggak akan sama persis ya kan, Pak? Namanya juga KW kan ya? Namanya kita menirukan kan ya, nggak akan persis kan? Iya. Nah, ketidakpersisan itu kan yang disebut dengan error kan? AMR. Errornya ini yang dihitung ya. Jadi seberapa besar sebenarnya? Gitu. Nah, tapi kita kan mau melihat secara visual dulu, sama nggak perilakunya. Penduduk simulasi kan dia growth nih, yang warna penduduk referensi warna hijau ya. Warna hijau dia growth kan ya. Iya. Kemudian penduduk referensi, penduduk simulasi dia juga perilakunya growth kan. Artinya perilakunya sama kan ya. Maka artinya secara visual Valid. Visual dia valid. Visual dia valid. Gitu. Karena perilakunya sama, sama-sama growth. Di penduduk simulasi, penduduk referensi itu perilakunya growth, penduduk simulasi juga growth, maka dia valid. Gitu. Kalau misalnya dia beda bentuknya, pas waktu kita memodelkan, kan ini ternyata kita dapatnya kayak gini turun gitu kan ya. Nah, berarti dia nggak valid. Atau misalnya kita dapatnya kayak gini nih, agak jauh, tapi sebenarnya sama sih, dia sama-sama growth. Ya tetap valid kan. Kalau ini kan udah beda perilakunya, berarti dia udah nggak valid. Gitu. Maaf Mbak Wijaya. Ya Pak. Berarti validasi kita ini pakai yang 30% ya, bukan yang 10%. Boleh Pak, boleh pakai 30%. Karena kita lebih banyak variabel yang nggak bisa kita kontrol kan? Betul. Oke, sudah sampai di semua di sini? Udah dapat semua grafiknya? Mbak tadi munculin grafik, pencet apanya Mbak? Punten saya ketemu. Bikin grafik aja Bu kayak biasa. Oh, gitu. baik. Bikin grafik apa insert grafik. Ini terus insert line ya kan? Bikin grafik kayak biasa. Coba Ibu bikin grafik. Karena kita mau lihat perilaku, makanya kita nggak pakai kolom kan, tapi kita pakai yang line. Gitu. Mbak, punya saya kok error ya? Error kenapa Pak? Kenapa katanya? Dia begitu dibuka Excel-nya tulisannya sih data korup or unsafe. Iya. File Diulang lagi aja Pak. Diulang lagi coba Pak. Jangan lupa pakai titik XLS ya belakangnya ya, titik XLS. Ya. Diulang lagi Pak. Bu, kok di chart saya kok menurun sih dari tahun 2000 pada boleh tahun dong di-share 2014. sekalian kami belajar. Coba Bu. Coba Bu Liza. Coba Bu Boleh Liza share share screen. Mbak, biar kita tahu. Ya. Coba Bu Liza share screen dulu. Saya nggak ngerti pakai Zoom nih, saya soalnya ada 2 di handphone sama Zoom nih. Caranya gimana sih nge-share dari Zoom? Saya mau ngambil lagi. Share. Oh ini, ya di tanda yang panah ya? Oke. Oke, tanda panah. Udah kelihatan belum, Bu? Udah. Ini kenapa kok turun pada betul? Apa saya salah ya? Coba Ibu taruh di grafik dulu. Ibu taruh di grafik. Penduduk Ibu salah penduduk ininya X sama Y-nya Ibu salah. Penduduk referensinya kasih judul kayaknya ya. Ibu coba select data dulu. Semua. Ini. Oke. Boleh, Insert kan? Terus cari bentuknya line. yang mana yang boleh, sebelah mana yang atas? Itu juga boleh. Ini.
Oke. Ini seperti ini. Coba aku dilihatkan Excel-nya, Mbak. Ini Excel. Tapi emang turun sih data Ibu. Iya, kenapa turun ya? Data Ini simulasi saya Ibu copy turun. Ibu coba cek angka kelahirannya. Ibu tuh 3 juta jadi 2.700 jadi 2014. Berarti simulasinya nggak valid. Coba Ibu Excel-nya. Coba balik Excel-nya. Ibu 0,3 nggak? Iya, 0,3. Saya udah ngejiplak dari puisi. Coba Bu. Coba dibuka ke ini. Ibu tutup dulu yang Excel. Terus Ibu ini apa namanya? Buka PowerSheet. PowerSheet ya. Ibu tutup dulu ini ya. Ibu tutup dulu ini. Oke. Ini juga ditutup. Sorry. Terus PowerSheet yang kependudukan ya, nih. Ibu tutup dulu ini karena kita belum kelihatan. Yang mana, Bu? Stop share dulu. Stop share dulu. Oh, stop share. Terus Stop share, oke. Ini udah saya stop. Iya. Terus buka apa Bapak Ibu share ini PowerSheet. PowerSheet yang saya buat ya. Ya udah. Tuh. Coba share PowerSheet-nya. Ini gimana caranya nge-share? Yang tanda panah? Oke, yang bawah ya. Tanda panah Ibu share. Ini ya. Aduh. Oke. Ini ada pita-pita kuningnya, Bu. Ibu buka di kelahiran. Hah? Klik kelahiran. Ibu bentar. Kelahiran Ibu itu masih ada awannya kan? Artinya kelahiran itu belum masuk dia, belum nyambung dia ke stop. Harus ditarik ke sini ya. Masukin. Nah, belum masuk dia. Belum. Lagi tarik lagi dari ujungnya. Ujungnya aja yang ditarik. Ujung belakangnya. Udah itu kayak. Belum. Belum. Ujung kanan ditarik masuk ke kotak. Yang kanan. Ya. Panahnya. Tahan Bu, tahan. Tanda panahnya. Panahnya aja. Tunggu Ibu ulang aja, tutup dulu. Tutup. Delete itu. Punya Mbak Ruti itu udah masuk. Cuma karena Oke. Play lagi Bu, play. Ada tulisan tahun, jadi tahunnya keikut dalam grafik. Udah, terus? Udah gitu di play. Play. Terus? Oke, udah Bu. 2000 itu udah naik ya sekarang ya? Oh, ya udah berarti. Tapi Ibu kenapa masih ada crash kuning? Ibu satuannya tuh. Makanya. Coba buka kelahirannya Ibu. Kelahiran. Oh, Ibu kenapa isi angka kelahirannya? Rumus itu, Bu. Kosongan ya? Formula. Formula angka kelahiran dikali penduduk. Di bawah. Ya. Dilihat dulu. Dikali. Nah, kali bintang. Bintang. Klik penduduk. Apply. Lakukan yang sama dengan kematian. Nah, itu udah. Kematian juga sama. Mestinya sama ya, akan datanya dari Mbak Ruti. Dikali penduduk ya. Oke. Alhamdulillah. Itu play lagi Bu. Oke. Nah, sekarang dipindahin lagi ke tempat yang tadi. Itu udah benar. Udah naik tuh dia. Oke. Ekspor lagi data yang tadi Ibu ulang lagi ekspornya. Data simulasinya kan Ibu harus ekspor lagi kan, yang tadi kan keliru tuh. Klik 3000 itu tadi ekspor, klik kanan, show history. Klik kanan, properties ya, show history. Terus sebentar, Ibu jadiin dulu per tahun dia. Karena kan ini masih per 5 tahun nih, Ibu intervalnya ganti per 1 tahun. Di report. Oke, intervalnya Ibu ganti jadi 1. Perasaan tadi udah ganti 1 kok balik lagi ke intervalnya tutup. Nah, 1. Udah oke. Apply. Nggak perlu diklik autonya, nggak perlu diklik ya? Nggak perlu. Malah kita kan nggak mau dia jadi otomatis kan? Sorry, bukan itu. Yang tahunnya di. Kenapa Pak? Yang tahunnya.
Tahunnya kenapa, Pak? Oh, bukan. Salah. Salah, Apa, Mbak. Apa, Tadi Pak? saya Udah bicara Udah kan? sama. Udah kan ya? Ini udah bener, Bu. Udah, silakan Ibu bikin lagi kayak tadi. Masuk ke Excel. Enggak, Ibu pindahin dulu ini ke Excel. Ibu show history dulu. Oke. Terus Export. begitu ekspor. Lalu Oke. oke, ya. Disimpan. Begitu dikasih XLS. Ya. Ini simpan Lalu di mana? save. Ibu ingat ini disimpan di picture ya ini ya. Ya. Oke. Nah, kayak tadi lagi Ibu bikin grafik kayak tadi lagi ya. Diubah angka yang tadi. Nah, ini gimana? Ini kayaknya yang tadi nih. Sama. Bikin namanya baru aja Bu rename. Oh, di rename ya. Pak Ezi, kalau grafiknya nggak keluar di PowerSim, kenapa ya? Grafiknya nggak keluar. Bapak udah drag belum? Udah. Bapak udah drag? Play Pak, di play dulu. Bapak udah play belum? Bapak play dulu. Kita mau keluar. Oke, boleh Bu Liza tutup dulu. Stop share dulu Bu. Iya, yang lain dulu. Ya Bu. Dilanjutin lagi ya Bu kayak tadi ya. Iya, iya. Sekarang silakan Pak Adri. Maksudnya dari mana tadi ya? Share screen. Share screen itu. Oke, ntar. Share screen. Oke, nah ya. Udah, ini dia. Share. Oke. Bapak belum masukin penduduknya. Penduduknya Bapak drag dulu. Nah, masukin. Udah ya? No, bukan. Bapak drag ke grafik. Tadi udah, Mak. Ini. Belum. Ini kan? Iya. Oke ya. Kok dia nggak ada? Bapak pakai grafik yang mana? Kalau grafik sepertinya itu, Bu. Time graph, itu Bapak pakai time graph. Nah, itu satu. Bukan, itu kan table. Nah, yang itu. Ya. Nah, terus Bapak drag. Cakep. Oke. Ya. Dihapus yang atas. Grafik yang atas. Ya. Dilihat aja Pak langsung. Pakai keyboard. Ctrl D ya. Dilihat aja. Oke. Export. Oke. Coba, sip. Sip. Yang dipakai time graph ya Pak? Grafik yang apa? Yang waktu. Yang waktu ya. Oke. Oke Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan? Saya masih error Bu, kenapa ya? Kenapa coba Pak? Boleh Pak Adri tutup dulu Pak? Boleh Mbak. Coba. Silakan Pak Saiful ya. Iya Bu. Oke, saya coba. Nah. Pak Adri boleh di close dulu ya Pak? Ntar lagi perjalanan. Oh iya, kayaknya ini di saya ya loading. Kemana nih pinnya ya? Udah Bu ya? Ntar. Ini masih di saya masih punya Pak Adri. Iya. Benar nggak? Oh, sama. Oh. Yang mana nih? Ini, yang tulisnya yang mana ya? Tutup Pak. Stop share. Stop share. Ada di bawah. Yang warna merahnya. Oh iya sip. Oke. Ada. Oke Pak. Errornya apa Pak? Nah ini kan di Excel-nya Bu. Begitu saya ini kan show history ya. Terus export. Oke. XLS ya. S Pak, S. Bukan S. Titik XLS. Iya, XLS. Iya. Oke, tapi coba buka lagi tuh. File yang tadi dibuka. Nah, ini Bapak masih di PowerSim kita. Bapak tutup dulu ini, share yang Excel-nya. Ini
Oh, stop share dulu ya. Atau enggak Bapak Oke. share screen. Ya, Jadi biar dia share bisa pindah-pindah. screen, dia lari ke baru ya. Mana tadi ini? Nah, ini korup dia gini, Bu. Latihan tuh Pak. Buka. Hah? Silakan Iya, ini dibuka. nah, ini Kita nggak pindah tuh. Belum ada Oh. apa-apa. belum ya? Yang Excel kan ada latihan tuh Excel 97 1 kilobyte. Mungkin Iya. judulnya ada dirubah, seharusnya kan nama baru mungkin, Bu. Ketindih itu mungkin. Bapak rename aja coba. Bapak share-nya yang screen ya, jangan ini. Waktu Bapak share, pilih yang share screen-nya, bukan Diulang lagi aja. bukan itu ya, jadi bisa bolak-balik. Coba diulang lagi. Rename aja sebentar. Pak, rename namanya apa? Ya, ini saya Coba latihan 3 atau latihan 1 gitu. ya sebentar. Atau validasi. Sepertinya tidak mengenal XSL, Bu. Ini pakainya Windows 97 sepertinya. Excel-nya, Bu. Jadi Excel 2023 ke atas, asalnya kan SL. Oke. Bikin formatnya itu. Masa ini Windows berapa Oh, ini? dia bukan XLS. Excel berapa Pak? Excel berapa Pak? 97, Bu. Ini Excel 97 2003. Ini yang Ulang tampilan lagi, saya Pak. keluar. 2003 bukannya juga tampilannya XLS ya? Nah, ini kalau ini di share screen saya keluar isinya Excel nggak, Bu? Enggak Pak. Masih di Oh. data, masih di foldernya Bapak nih. Bapak Mungkin tutup dulu. pakai XLSX mungkin. Coba saya tutup dulu. Coba ulang lagi dari porsinya aja dulu. Mungkin namanya ekspornya ada rename nama, pakai judul lain aja. Jangan tambah lagi. Bapak share-nya share screen, bukan share-nya share itunya. Bukan satu-satu, Bapak share-nya langsung screen-nya semua. Screen-nya yang mana itu, Bu, ya? Yang ada gambar, biasanya ada gambar zoom tuh dia. Tutup dulu ini. Ini tutup. Tutup dulu, stop share. Ya. Bapak klik share, tanda panah itu. Di bagian atas tuh ada screen, ada whiteboard, ada itu kan, ada iPhone gitu kan ya. Benar nggak? Ya, Bu. Nah, Bapak klik yang screen-nya, bukan yang bagian bawahnya, screen-nya. Oke, ya. Jadi biar bisa Screen. pindah. Kok saya yang share? Lupa, maaf. Saya malah ketutup. Sekarang silakan, Pak. Share screen, terus share. Yang kiri, Bu, ya. Ini saya. Iya, yang kiri. Nah, ini power sim. Oke, Bapak sekarang buka di tadi data Excel-nya. Mana dia yang Bapak sih? Ini Excel-nya nih, coba mana dia tuh? Coba Bapak buka. Kenapa dia? Ini yang ini. Ya. 1 KB tidak bisa sepertinya itu. Tuh ada tuh, nih. Tadi ada. Tadi ada, Pak. Tapi ya banyak ada tanda tanyanya, Bu. Tanda tanya tidak dikenal, entah itu koma sepertinya. Tanda tanya itu. Bapak tadi coba gini. Bapak tadi desimalnya nggak dibikin koma. Balik lagi ke power sim. Kayaknya tadi. Balik lagi ke power sim. Ke power sim ya. Kacau. Power sim-nya, Pak. Ini ya. Nah, ulang lagi tuh. Klik kanan. Di Sorry. Export. Desimalnya nih, jangan lupa desimalnya. Sama koma, terus centang include-nya nih. Include header. Oh. Oke. Tes. Kasih judul lain. Simpan. Nah, kasih judul lain. Latihan validasi gitu. Latihan validasi gitu. Titik XLS. Oke, save. Nah, sekarang Bapak ambil ke tempat yang tadi. Sini. Ya. Belum. Yes. Ini yes, Pak. Yes.
Oh iya. Itu udah. Jadi tuh. Oke. Bagus. Kurang centang. Udah ya, Pak. Ya, terima kasih Bu Selamat ya. ya. Saya stop dulu ya. Ada lagi yang masih ada masalah? Aman ya semua ya? Tinggal bikinnya. Terus kemudian kan berarti kita bikin validasi AME ya. Kita validasi AME-nya nih. AME Bapak Ibu masih ingat nggak rumusnya apa? Data referen, sorry. Data referensi absolut, nilai absolut, referensi kurangi simulasi per referensi. Data simulasi kurang data referensi. Rata-rata. Rata-rata. Berarti kita bikin rata-rata dulu kan ya, Pak? Iya. Kita bikin rata-rata dulu. Kita rata-ratakan dulu. Nih. Ya kan? AME apa? Data simulasi dikurangi data referensi dibagi data referensi, ya kan? Ya. Kali 100% ya. Nanti. Ini kan ya. Berarti apa? Kita tulis nih nilai AME-nya nih. Berapa nih? Berarti apa? Nanti. Kemudian rata-rata mana dia simulasi saya yang sebelah mana? Ini. Berarti simulasi dikurangi referensi dikurungkan ya. Dibagi dengan referensi, ya kan? Kemudian dipersentasekan ya. Nih, saya ambil belakang koma D 2. Nih, saya dapatnya nilai AME-nya 0,59. Di bawah 10%, di bawah 1% malah ya. Valid banget kan? Makanya mepet ya, Mbak ya. Dia berimpit ya, Pak? Ya? Iya. Berimpit. Gitu. Errornya cuma kecil. Minimal berapa, Bu? AME, Bu? Diambil, Bu. 30 kalau minimal apa maksimal? Oh, maksimal. Maksimal 30. 30 ya. Maksimal 30. Silakan ya Bapak Ibu dikerjakan sambil nunggu. Berarti kalau kita cari validasinya cukup data referensi aja, Mbak ya. Mbak. Ya, Bu. Itu data simulasi jumlah ya, Mbak? Gimana, Pak? Data simulasi di jumlah nggak atau diambil dengan salah satu aja? Rata-rata, Pak, Mas. Rata-rata referensi, rata-rata simulasi. Mbak Wezi. Halo Mbak Wezi. Ya, Bu. Bentar ya, Bu, masih azan ya. Sebentar ya.
Oke, gimana Bu? Gimana Bapak Ibu? Ya. Tadi saya ketinggalan yang memasukkan angka rata-rata dan AME-nya. Ya, di rata-rata dulu kan ya Bu? Ini rata-rata dinilai. Ibu bisa klik ke angka yang 3.856 nggak? Saya mau lihat yang angka rata-rata. Ini? Itu Kita bikin average. Oke, average. Terus dari di ini kan, breakdown. dari tahun 90 sampai tahun 2014 kan? Dari tahun 90 sampai 2014 gitu. Oke. Kan rata-rata penduduk simulasi 90 sampai 2014. Rata-rata penduduk referensi 90 sampai 14. Nilainya nilai mutlak nanti kalau kita masukin ke AME. Di tanda negatif itu dia nggak penting gitu. Karena di mutlak, nilai mutlak. Yang percentage itu untuk jangan dirubah dulu, Bu. Kan ini rumusnya rata-rata data simulasi. Ini kan ya. Rata-rata simulasi dibagi dengan rata-rata data referensi dibagi data referensi kan, rata-rata data referensi. Formulanya kan? Nih. Ya. Formulanya. Saya zoom. Ya, makasih. Bisa di zoom ya. Mbak Wes ya? Ya. Kok punya saya bisa 27% ya? Kok bisa beda ya? 0,27. Nggak apa-apa, bagus kan, Bu? Oh, tapi datanya harusnya sama seperti Mbak Sama. Wes ya? Saya 0,27 juga. Oh, sama ya? Sama, Oh, ya sudah. Sama, Siap, Mbak. siap. Oh, ya wes. Karena kan tadi memang ada yang beda, yang kolom kedua, ketiga, dan seterusnya. Mungkin itu yang bikin beda. Oh, siap, siap. Berarti apa? Nilai AME-nya kecil dari 30% kan ya? Ya. Berarti dia valid juga kan? Valid gitu, model valid. Berarti kita nanti, visual sama ini Mbak valid. Bezia, Ya Pak. berarti nanti yang kita jelaskan kalau pas presentasi yang termasuk tingkat validasi itu. Kenapa sampai sekian kayak gitu ya? Nggak Kira-kira. perlu kenapanya. Oh, nggak perlu. Cuman perlu berapa nilai AME-nya, terus perbandingan visual ininya. Oh gitu. Jadi Bapak nggak perlu Kemudian- jelasin ke kita cara Bapak dapetin itu, nggak perlu. Oh, nggak perlu. Termasuk rekomendasi? Nggak. Rekomendasi maksudnya Pak? Maksudnya itu, ini kan kita pemodelan, kira-kira mau diapakan. Dari hasil pemodelan ini, saran kita untuk Intervensi. Iya. Intervensi dilakukan setelah kita modelnya valid. Oh gitu. Model kita harus valid dulu. Kan intervensi dilakukan kalau modelnya sudah bisa menirukan dunia nyatanya kan? Baik. Artinya valid dulu, baru kita boleh intervensi gitu. Itu tugas 3 nanti sampai intervensi, Mbak Wes ya? Betul, sampai intervensi Bu. Sampai bangun skenario. Yang divalidasi sesuai jumlah stoknya berarti ya, Bu? Ya. Setiap stok divalidasi. Setiap stok divalidasi. Karena kan setiap stok kita punya data series pastikan ya. Oke. Kalau Bapak data seriesnya 5 tahun, berarti ininya cuma 5 tahun kan? Hanya stok aja kan ya Mbak? Variabel lain enggak ya? Nggak perlu sih Bu. Oh, baik. Oh iya, alhamdulillah. Nggak perlu. Tapi bisa aja Bu ya? Misalnya Bisa aja kalau mau. Kalau mau bisa aja. auxiliary-nya gitu ya. Tapi yang wajib itu stok. Nah, bisa Cukup aja. itu aja, Pak. Tapi pasti lebih dinamis dia. Kayaknya Errornya kok lebih besar. Ya. errornya gede banget saya coba-coba, Mbak. Kalau yang variabel lain. Susah Karena nanti kan saya kenapa gede? Karena kan kita ambil rata-rata kan, Pak. Rata-rata Iya. itu kan pasti ada distorsi kan? Iya, apalagi kadang-kadang ada penurunan, akhirnya kan dia minus. Begitu diselisihkan di AME jadi range-nya jadi gede. Minusnya kan nggak kita anggap kan, Pak, karena kan nilai mutlak ya. Baik. Jadi kalaupun dapatnya minus, dihapus aja minusnya, kan mutlak. Oh, aman. Bu,
Bu, mau tanya, kalau uji visualnya sudah tidak valid, berarti AME tidak usah dilaksanakan ya? Jadi Iya, langsung aja nggak bisa Pak. Udah pasti nggak balik valid. lagi berarti, balik lagi ke pemodelannya. Ulang lagi, diperbaiki ya, Bu? iterasi lagi, Bapak cek lagi di CLD-nya, SFD-nya, sampai nanti secara visual dulu. Karena cara mudah untuk melihat valid itu ya visual. Kalau di visual udah nggak valid, wah udah pasti AME-nya gede banget. Iya kan? Iya. Valid atau enggaknya harus mepet kayak gini, Mbak? Harus. Enggak juga. Oh, enggak juga. Kalau mepet gini kan berarti tuh kita udah baik banget Deketin. menirukan kan ya, Oh, sampai baik. berimpit datanya kan. Penting polanya aja kan berarti ya? Sama ya? Polanya. Bisa jadi misalnya model kita di sini kan dia. Tetap Ada valid gap ya? di sini. Oh, baik. Tetap valid. Kan sebesar gap ini kan biasanya tuh besaran errornya kan. Siap. Mbak, saya mau tanya lagi, Mbak. Misalnya Mbak ya, kan ada 3 stok. 3 stok ini sebenarnya nanti ujungnya ke 1 stok. Kayak model saya ya, dari sektor A, B, C. Ujung-ujungnya nanti 1 stok, total semua dari 3 stok tersebut. Ada misalnya yang stok A, dia trendsnya turun. B, dan seterusnya, semuanya growth naik. Kemudian pada saat stok total, 3-tiganya dia growth. Dan ternyata begitu divalidasi, memang validasinya kecil. Itu bagaimana Mbak? Validasi kecil itu maksudnya gimana Pak? Misalnya gini, begitu dia di total 3 stok ini, kan masing-masing stok A, stok B, stok C, misalnya A ini trendsnya menurun, yang B ini naik, kemudian C itu naik. Begitu di total ya 3 ini, trendsnya itu naik. Dan ternyata di referensi juga naik, Mbak. Jadi gimana gitu? Ya nggak apa-apa kan benar. Oh gitu ya, nggak apa-apa ya? Iya, ya kan Pak. Data referensi Bapak naik, Bapak dapatnya naik juga. Benar dong. Iya kan? Walaupun kalau dia per stok dia ada yang naik, ada yang turun Ya, gitu. ya nggak apa-apa kan karena nanti Masalah ya. stok 1 kan, stok A kan dia divalidasi sendiri kan, terpisah kan? Iya. Misalnya dia turun nih, kita dapat juga Iya. turun, ya valid. Stok B itu ini naik, kita dapatnya berarti valid. Terus ternyata stok C itu adalah A tambah B ya kan? Iya. A tambah B gitu. Data realnya itu naik. Kita dapatnya naik juga. Ya valid kan? Gitu. Selama dia udah ngikutin data referensinya, pola referensinya. Nggak peduli karena mungkin kenapa ini turun, kenapa ini naik, mungkin ini dominan kan, Pak? Iya, betul. Karena ada salah satu yang sangat dominan. Iya, makanya dia jadinya naik growth perilakunya. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke, aman semua sampai AME. Kayaknya kita nggak kekejar ya. Ini ya, fungsi ya. Silakan disepakati waktunya saja ya Bapak Ibu. Mau kapan? Mungkin minggu depan kali ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah akan ada kuliah lagi di minggu depan. Silakan disepakati waktunya. Mau kapan ketemu lagi? Kalau hari ini selesai, minggu depan nggak ada kuliah sama sekali sih, mata kuliah lain. Kalau hari ini udah. Oke. Udah silakan disepakati aja berarti ya Pak, bersama dengan rekan-rekan kelas. Kira-kira mau Sabtu lagi minggu depan boleh. Misalnya pagi nih kita mulai jam 8 gitu, nggak apa-apa. Insya Allah sih minggu depan saya bisa, saya available. Hari Sabtu atau Minggu Mbak WC bisanya? Hari Minggu Bu. Hari Minggu ya. Sabtu. Nanti coba discuss. Gitu, coba nanti discuss. Karena kita nggak keburu fungsi nih, ini aja baru validasi kan? Baru sampai validasi kita. Jika berarti sampai saya berharap tadi bisa ngejar sampai fungsi delay lah setidaknya. Ngerjain yang tadi tuh model akasia. Tapi karena udah jam 12, Bapak Ibu juga akan ada kuliah lagi ya setelah ini. Kebetulan saya juga ada rapat lagi. Jadi kita selesaikan sampai validasi aja ya. Kita ketemu lagi nanti untuk membahas fungsi. Gitu. Mau tanya untuk tugas 3 sampai ini validasi saja Bu. Nanti yang dilaporkan. Tugas 3 itu kalau nggak salah sampai intervensi ya? Sampai intervensi Pak. Tugas 3 ya Pak sampai intervensi. Nggak pakai graf apa-apa gitu ya. Nah, biasanya di intervensi itu kita pakai fungsi, Pak. Oh, gitu. Karena kan fungsi itu kan intervensi itu kalau, ya kan?
kalau misalnya kebijakan ini diterapkan, artinya kan ada fungsi bersyarat kan di situ. Biasanya kita pakai fungsi if. Ya kan? Gitu. Makanya nanti kita perlu bahas sebenarnya. Ya, sebelum minggu ini Bu, berarti sebelum hari Minggu depan ya, tanggal berapa itu ya? 3 fungsi itu ya, Mbak. Ya, kayaknya Grafik. kita mesti ngejar deh, Iya. tapi mesti apa cepat kita kali ya, supaya kita ngejar. Wow, satu pertemuan 3 fungsi ya. Jadi mungkin apa? Ya kita upayakan supaya dapat semua Bapak Ibu karena butuh itu kan ya. Tadi saya harap tadi itu validasi sama delay kita pelan-pelan 1 jam 1 jam. Terus minggu depan tuh 2 jam 1 jam 1 jam lagi buat masing-masing fungsi. Tapi nggak apa-apa. Mbak Wesia mau nanya, itu berarti kalau intervensi itu yang 3 skenario itu ya, yang Boleh 3, boleh 5, boleh 10, yang terserah itu. BAU itu, kemudian yang kalau di bawah, kemudian kalau di atas itu? Boleh. Pakai yang Intervensi itu ya? itu terserah pemodel. Mau Oh, boleh baik. bikin 3, boleh bikin 5, boleh bikin 10, itu terserah. Itu kan skenario kita. Kalau BAU aja Tapi nggak ide bisa? biasanya sih orang tuh apa namanya tuh common-nya tuh ya bikinnya moderat, ya kan BAU, moderat, moderat. optimal, pesimis gitu kan. Ya kan? Baik, Mbak. Pesimis tuh kayaknya optimal tuh kayaknya yang paling baik gitu kan ya. Moderat ya agak tengah-tengah lah. Kayaknya bisa nih dipakai nih. Pesimis ya kayaknya nih jelek sih intervensinya gitu kan ya. Istilahnya optimal kan bagus banget secara grafik kan, tapi seringkali tuh nggak bisa diterapkan kan. Terlalu Kita kan ideal ya. biasanya lebih cenderung pilih yang tengah-tengah kan, kayaknya lebih logis secara apa namanya kebijakan pemerintahnya, secara biaya gitu kan kita mesti pertimbangkan di dunia nyatanya. Nanti mungkin kalau misalnya keburu nih, gimana sih cara bikin intervensi, gimana sih nyari leverage gitu, nanti saya coba infokan juga. Masih banyak nih. Iya, Mbak. Gitu. Oke ya, sampai ketemu lagi kita di hari Minggu mungkin kita mulai lebih pagi, jam 8-an kali ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada kuliah dan nanti waktu saya juga misalnya ada sampai siang gitu, kita bisa sampai jam 12 misalnya nih 4 jam nih, tapi nggak tahu nih panas nggak tuh. Nggak tuh. Habis itu. Jadi kita bisa ngejar semuanya gitu. Oke. Oke Bapak Ibu, semoga semuanya sehat karena COVID naik lagi nih. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu lagi nanti di hari Minggu insya Allah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Wesia. Ya, banyak Mbak Wesia. Pak Ribut, tadi kayaknya Pak Dean tuh mau apa? Nanti dikirimkan link rekamannya ya. Soal tadi nanya soalnya di mana sih Bu ininya gitu. Terima kasih juga Mas Ribut atas kuotanya. Makasih. Ya, makasih Pak Ribut. Gangguin terus nih Mas. Karena saya lebih nyaman di Zoom sih dibandingkan di itu di MS Teams gitu. Jadi bisa coret-coret. Langganan diganggu ini Mas Ribut. Makasih ya Mas. Oke. Baik Bapak Ibu izin ya. Masih ada ya Mas Ribut kuotanya. Insya Allah izin ya Mas. Bapak Ibu. Akhir tahun masih pas itu. Ya, makasih. Makasih. Izin live ya, teman-teman ya. ya. Terima kasih Mas Ribut.